Uh, Zoom sendiri adalah aplikasi yang dapat di-download secara bebas atau gratis lewat HP Android atau iOS iPhone maupun di laptop di berbagai macam OS. Mengapa saya menawarkan Zoom atau menjelaskan tentang Zoom? Karena Zoom sangat familiar digunakan saat ini. Karena kemudahan penggunaannya, walaupun masih ada beberapa faktor lain yang menjadi masalah atau menjadi concern saat penggunaan Zoom itu sendiri. Tapi dibalik dari permasalahan-permasalahan yang muncul baru-baru ini, saya juga tetap menawarkan. Jadi ini hanya sebagai opsi, bukan kewajiban. Hanya sebagai opsi Bapak Ibu pengajar untuk menggunakannya di kelas kecil. Karena Zoom memberikan fasilitas gratis untuk menampung 100 peserta. Untuk yang premium dapat menampung 300. Tapi bagi guru maupun pengajar, menurut saya 100 sudah cukup untuk menampung mahasiswa atau siswanya di kelas virtual. Kita akan masuk ke materi Zoom. Jadi ini tutorialnya memang saya juga dapat dari Zoom dan saya coba paparkan penggunaannya secara sederhana. Lanjut Pak Operator. Oke, jadi Zoom yang telah disebutkan tadi dia merupakan aplikasi meeting online yang ada di Amerika sebenarnya, namun sudah diakses di berbagai kementerian misalnya, lembaga dan lain-lain untuk digunakan membantu pertemuan secara online. Lanjut Mas. Ini beberapa fitur yang mungkin di awal pada saat dibuka akan muncul. Jadi jika lewat browser di laptop munculnya seperti ini dan langsung dapat di-download ke laptopnya atau ke HP-nya. Jadi bisa masuk sekaligus di dua device, baik itu device laptop maupun device di HP. Lanjut Mas. Untuk menggunakan awal registrasi menggunakan email bebas, bisa Gmail, bisa YouTube. Namun sekali lagi karena ini permasalahannya adalah keamanan yang memang sedang menjadi isu utama saat ini di berbagai media. Jadi saya sarankan email saat mendaftar di Zoom itu passwordnya berbeda dengan email pada saat masuk ke email pribadi tersebut. Kalau bisa dibedain. Dan lebih baik lagi misalnya email tersebut khusus email untuk Zoom, bukan email yang kita pakai sehari-hari, karena untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan seperti pengambilan data dan lain-lain. Oke, memang ada spek khusus sebenarnya. Jadi spek khusus artinya itu punya spek minimum requirement yang diperlukan untuk mendownload atau mengaplikasikan Zoom. Namun untuk yang menggunakan laptop baru misalnya, bukan terbaru banget, misalnya tahun 2016 juga support, sebenarnya support, kalau tidak misalnya. Oke, akun yang setelah dibuat dia akan masuk verifikasi langsung otomatis akan. Jadi Zoom sebenarnya menawarkan nama,
nama depan, nama belakang, informasi penting. Namun untuk menghindari ya memang lebih baik jika emailnya. Oke. Setelah mendaftar dan kita bisa masuk, kita bisa apply untuk mendapatkan personal meeting URL, link. Link di sini memang domainnya sama, yaitu zoom.us. Namun setelah ada kode unik setelah URL tersebut, yaitu nomor itulah sebenarnya meeting room-nya sebenarnya. Cuma disatukan menjadi link di Zoom. Jadi ini bisa dipakai sesering mungkin. Jadi tidak perlu berganti meeting room-nya, asal kita mendaftar melalui personal meeting. Jadi kita hidupkan personal meeting-nya, keluar link-nya, link itu dapat digunakan. Oke, karena jika belum biasanya dia minta install. Biasanya. Jadi seandainya kita punya link untuk masuk ke suatu room di Zoom, setelah kita klik dia akan muncul di browser, yaitu download. Jadi tinggal diklik, jika sudah ada aplikasinya tidak perlu mendownload ulang, dia akan muncul langsung terkoneksi ke Zoom yang ada di laptop atau di HP kita. Ini tata cara penginstalan. Seandainya kita downloadnya lewat laptop, lewat Windows. Ini beberapa instalannya. Instalan sih sebenarnya tidak terlalu ribet ya Bapak Ibu. Ini tinggal next dan selesai. Tidak ada tutorial khusus untuk menginstalnya. Oke, setelah muncul seperti ini. Setelah kita download yang data yang kita buat di awal, kita tinggal sign in, kita masukkan di situ data diri yang tadi kita buat. Next, Mas. Nah, ini tampilan saat membuka pertama kali Zoom setelah di-download, seperti ini. Jadi tidak perlu sign out, Bu. Bapak itu sign in, jika mau keluar dari room tinggal leave room atau leave meeting tanpa perlu sign out. Karena kalau sign out membuat kita harus ulang dari awal. Next, Mas. Kalau ini ya, pada saat pertama kali, dan ini tampilan di handphone apapun, jenis handphone apapun, tampilnya akan seperti ini. Start video artinya kita mulai video kita mau ngecek tampilan video atau cek audio di sini. Lalu join di sini jika ada pihak lain yang mengundang. Jadi kita mau join gitu. Dan di sini ada tampilan share screen seandainya Bapak Ibu ingin men-share screen. Jadi kelebihannya memang jika kita punya room, personal room, artinya kita bisa mengelola room itu. Jadi jika menginginkan salah satu peserta untuk ngomong, kita tinggal buka mute-nya menjadi unmute. Jika tidak berkenan bisa di unmute. Jadi kita bisa mengatur aktivitas di kelas kita. Nah, ini beberapa settingan yang biasanya terjadi masalah pada saat kita mendownload atau menggunakan aplikasi ini di awal. Tidak connect, Pak. Ini, Pak, masalahnya audio misalnya. Tidak connect video dan tidak tampil beberapa fitur yang lain. Jadi dapat dicoba untuk klik di general setting. Itu di situ ada beberapa hal yang mungkin bisa di setting. Misalnya khususnya masalah audio. Audio kadang-kadang nggak connect, walaupun biasanya karena tidak kita klik connect audio biasanya. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita atur, misalnya mereka harus confirm sebelum live meeting misalnya. Itu artinya peserta yang ingin keluar dari grup bisa ada laporannya di situ. Jadi ada konfirmasinya. Baik juga yang ingin masuk ke dalam grup bisa juga diatur di sini di general setting di Zoom. Jadi jika ingin grup tersebut privacy, tidak terganggu, itu siapapun yang masuk bisa kita atur siapa saja yang boleh masuk. Kita allow artinya bolehkan, kita bolehkan atau kita tidak bolehkan. Jadi itu kekuasaan dikembalikan kepada yang punya room.
atau personal room tadi. Oke, ini masih ke settingan. Settingan ingin menampilkan foto misalnya, tampilan yang muncul di gambar dan lain-lain. Lanjut, Mas. Ini memori. Jadi jika merasa berat aplikasi yang kita pakai atau kita gunakan, kita bisa cek penggunaan aplikasi ini sejauh mana menghabiskan energi di CPU atau memori. Jadi kita bisa cek di sini. Seandainya memang berat, karena kendala kita biasanya kalau di kelas online gitu virtual itu kendalanya biasanya memang kondisi device kita. Jadi kalau dirasa berat, mungkin ibu bapak dapat menutup aplikasi-aplikasi yang sedang terbuka bersamaan dengan Zoom. Jadi biarkan Zoom sendiri saja yang bekerja. Itu lebih memudahkan Zoom untuk bekerja dengan optimal. Oke, di sini ada keyboard setting. Jadi keyboard setting ya ini keyboard yang bekerja pada di Zoom-nya, ya khusus di Zoom-nya, bukan di laptop Bapak Ibu. Ada beberapa shortcut yang mungkin bisa diubah, misalnya dengan mengklik ini bisa berubah ini, misalnya itu lebih daripada selera. Tapi saran saya sih jangan diotak-atik, biarkan default saja, jangan diotak-atik kalau bagian ini, karena biasanya malah membuatnya sulit. Oke, ada tampilan drop down menu namanya. Di sini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menunjukkan status saja kita sedang online, apa sibuk atau tidak aktif. Jadi kita bisa mengontrol siswa kita lewat status yang mereka buat. Seandainya mereka ini sibuk, artinya lambangnya akan bertanda merah. Jika hijau dia artinya online. Oke. Ini cara menambah kontak. Jadi menambah kontak itu ada dua cara. Cara pertama cara manual, kita masukkan mereka ke menu adding contact, ya. Kontaknya kita atur, kita masukkan per email biasanya. Masukkan email agar mudah diundang langsung via email lewat Zoom. Namun cara sederhananya biasanya room meeting kita itu linknya itu kita sebar, kita bagikan ke grup yang diinginkan. Biasanya grup WA biasanya. Jadi grup WA ini sebenarnya grup yang sangat familiar, yang semua orang pasti punya rata-rata. Jadi karena pasti punya, biasanya di-share di situ agar siswa atau mahasiswa kita mudah juga untuk masuk ke dalam sistem atau room. Ini beberapa cara membuat grup kontak. Jadi seandainya mungkin saya ngajar 8 kelas misalnya, 8 kelas. Ada kelas 8I, JK. Jadi saya bisa bagi di sini grupnya anak-anak tersebut untuk diundang. Jadi diundang berdasarkan grup. Tidak semua grup bisa diundang. Artinya lebih tertata. Itu masuknya lewat creating a contact group di homepage. Itu ada muncul kontak di situ. Nah, kontak itu dapat digunakan untuk mengatur grup-grup yang kita inginkan. Ini merupakan menu tampilan pada saat chat di grup. Jadi kita bisa chat di grup juga, yang biasanya bisa kita pilih juga untuk siapa pesan itu dimaksudkan, atau untuk umum atau untuk ke personal. Jadi hati-hati, kadang-kadang kita mau chat ke personal, menegur salah satu mahasiswa misalnya, atau memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu, namun munculnya malah perintahnya di chat umum yang artinya semuanya baca. Lalu untuk memulai meeting, ya biasanya kita ada namanya menu start a meeting without video, artinya tanpa video, dia memulai meetingnya. Setelah memulai meeting, akan keluar nanti pesan untuk ke member masing-masing.
setelah dibuatkan grup. Oke, lanjut. Saya next kan. Ini masih sama tentang pesan. Ini kita mulai aplikasi ini membuka kelas. Jadi seandainya saya buka kelas ini dengan tanpa video, without video ya, tanpa video. Dan jangan lupa kita perlu join audio. Biasanya, bukan biasanya sih, seringnya itu adalah tidak terdeteksi audio kita, mic kita ke sistem atau ke Zoom-nya. Jadi kewajiban awal komputer atau di HP bisa sinkron dengan Zoom. Jadi, namun untuk saran saya mempermudah karena pesan ini akan muncul terus pada saat Bapak Ibu membuka Zoom. Supaya tidak muncul terus berulang-ulang, Ibu bisa klik di bawah, di situ ada tulisan automatically join audio by computer when joining a meeting. It means that akan langsung otomatis masuk ke dalam audionya otomatis terdetek pada saat kita masuk ke meeting. Setelah masuk ke meeting, kan kita sendiri itu Bapak Ibu, sendiri. Artinya kita bebas tuh melakukan apapun. Langkah pertama biasanya pastinya kita mengundang partisipan. Partisipan di sini inilah murid-murid kita atau partner kerja kita atau siapapun yang ingin kita undang. Di sini menggunakan kata-kata partisipan, invite partisipan. Jadi pada saat invite partisipan itu macam-macam model yang keluar. Kalau Ibu lihat dia akan bermacam-macam model yang keluar. Dia bisa invite by email, artinya kita mengundang dengan email. Kita bisa invite by kontak, kalau kontak tadi udah dimasukkan ke dalam kontak yang udah kita setting. Tapi jika ingin mudahnya simple, itu cukup copy URL di bawah. Copy URL-nya disebar di grup yang kita inginkan. Apa di full screen ya? Banyak komentar mengatakan full screen tidak kelihatan. Oke, materi ini nanti dibagikan Bapak Ibu. Bisa dibagikan nanti. Silahkan dibaca. Oke. Jadi mungkin ada beberapa cara untuk invite, tapi saya sarankan pakai copy saja. Cukup di copy, dibagikan ke, biar nggak capek sih, biar nggak ribet. Dibagikan ke grup, siapapun grup di dalam WA tersebut yang klik akan masuk. Gitu aja sih, lebih simple, memudahkan. Oke, next. Nah, pada saat diundang, ini contoh pada saat kita bukan sebagai yang punya room, tapi kita diundang. Kita diundang seperti ini nanti. Invitation room-nya ini. Topiknya ini, tinggal kita klik join audio untuk masuk ke dalam. Kelihatannya Bapak Ibu ya? Oke. Kelebihan dari Zoom daripada aplikasi yang saya lihat yang lain, itu sebenarnya ada fasilitas untuk record. Bisa ngerekam, Bu. Jadi artinya siswa yang tidak dapat mengikuti kelas online tersebut atau dikarenakan lain-lain hal, dia tetap dapat menyaksikan informasi atau pembelajaran atau materi tersebut later. Nanti dia akan melihat itu dengan cara video hasil rekamannya bisa kita sharekan ke grup misalnya, atau kita sharekan ke YouTube. Jadi semua tetap bisa nonton, tetap dapat informasi yang sama. Ini kelebihan yang biasanya aplikasi lain Ibu harus cari aplikasi untuk merekamnya. Kalau ini enggak, sudah mengklik kapan mau direkam dan kapan harus berakhir dan kapan harus di pause. Jadi udah ada semua di situ. Oke. Kelebihannya adalah selain merekam, jadi program ini juga bisa di tutorial saja ya. Di tutorial di sini adalah dihindari untuk yang pemilik room atau yang undang untuk keluar room. Sebenarnya dihindari sih, karena semuanya akan terlempar otomatis. Jadi yang biasanya tuh tersisa terakhir, paling akhir dari sebuah meeting itu biasanya tersisa adalah yang punya room.
Karena jika dia yang keluar duluan, semua otomatis keluar. Walaupun materi atau jamnya belum habis. Yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena program ini gratis, jadi diberikan batas waktu tertentu untuk menggunakannya. Jika pertama kali menggunakan Zoom, jika pertama kali ya Bapak Ibu ya, itu bisa sampai 1-2 jam, bisa panjang. Tapi kalau udah berkali-kali, dia membatasi jangka waktunya yaitu 40 menit. Sebenarnya relevan dengan jam mengajar juga 40 menit menurut saya. Jadi saat udah keluar room dikarenakan waktu yang habis, sebenarnya bisa masuk kembali dengan meeting room yang sama, bisa masuk kembali. Jadi tidak masalah sebenarnya, bisa masuk kembali. Jadi kalau saya sih mengaturnya, karena saya pernah pakai Zoom juga dalam mengajar. Kalau saya ngaturnya gini, karena kalau di sekolah itu 1 jamnya kan 35 menit. Jadi saya atur aja, keluar jam karena batasan waktu dari Zoom itu saya anggap itu 1 jam pelajaran. Masuk kembali lagi, itu masuk jam kedua. Jadi bisa diatur seperti itu karena fasilitasnya gratis. Jadi maklum lah Bu, kalau gratis nih biasanya memang ada batasan-batasan tertentu. Tapi menurut saya masih relevan untuk dapat digunakan. Oke, ini lanjut. Jadi video itu pilihan ya Bu. Jadi video mau tampil atau tidak di depan layar, misalnya kita anggap mungkin tidak pantas, misalnya harus ditampilkan, bisa ditutup. Tinggal Ibu klik tombol stop video, itu bukan stop meetingnya ya, tapi stop videonya saja. Hanya videonya saja tidak tampil. Jika Ibu sendiri yang ingin menyetop suara Ibu cukup, Bapak Ibu cukup mengklik mute. Jadi mute itu khusus suara, video itu khusus gambar. Walaupun meetingnya tetap berjalan, tidak mempengaruhi meeting. Oke, selanjutnya. Oke, ini ada tata cara untuk membuatnya menjadi personal meeting. Jadi kadang-kadang kita bikin kan meeting bisa bikin biasa saja ya, bikin hanya membuat meeting room ID, membuat meeting ID misalnya. Tapi saran saya untuk mudahnya agar bisa dipakai berulang-ulang dan siswa dapat masuk kembali, tidak perlu share 2-3 kali, artinya gunakan personal meeting ID. Personal meeting ID itu memudahkan kita, jadi itu ID personal kita yang bisa digunakan berulang-ulang, bisa digunakan kembali seandainya sudah orang-orang yang tadi sudah keluar bisa masuk kembali otomatis. Oke, jadi itu cara apa sih sebenarnya? Ulang-ulang membuat room. Oke, ini pada saat mau join ya Bu, Bapak Ibu. Jadi jika ada undangan, kita sudah tahu nomor roomnya, nomor ID meetingnya, itu masuknya bisa seperti ini. Cukup masukkan ID-nya, masukkan password, dia join, dia akan masuk. Oke. Lalu untuk penjadwalan, jadi di Zoom juga kita bisa buat jadwal kapan kita harus punya kelas. Misalnya saya punya jam ngajar bahasa Inggris jam sekian misalnya, saya tinggal atur di sini tanggalnya kapan, jam kapan, untuk sebagai pengingat nanti akan muncul. Jadi roomnya akan terbuka. Oke, kayaknya ini kelebihan lain yang saya lupa jabarkan. Kelebihan lain adalah dia bisa share screen, share apapun yang Ibu punya di situ bisa Bapak Ibu sendiri. Siapapun yang ada di dalam grup, dia bisa share screen, apa yang Ibu lihat bisa dilihat oleh orang lain. Hanya kelebihannya juga ada satu di sini namanya whiteboard. Dia punya whiteboard, dia punya papan di dalam grup yang mana
fungsinya sama seperti papan tulis, yaitu menulis dan menghapus dan lain-lain. Dia ada virtualnya. Kelemahannya cuma satu, coret aja di situ. Artinya kalau siswa biasanya susah mengontrol untuk coret-coret. Jadi kadang-kadang kita kasih rule dulu, aturan mainnya biasanya. Ini kelebihan-kelebihannya. Jadi apa saja sih yang bisa di-share screen oleh Zoom? Jadi share screen, fasilitas ini diberikan Zoom sebenarnya bebas, macam-macam yang bisa di-share. Desktop artinya di tampilan device kita, baik HP maupun laptop. Bisa share screen-nya whiteboard tadi yang saya bilang. Bisa langsung ke aplikasi, jadi bukan misalnya ada hal privasi di desktop bisa tidak terlihat kalau kita hanya share aplikasi, misalnya aplikasi Word atau Excel atau browsernya, misalnya Facebook atau lain-lain. Jadi tampilannya itu tergantung pilihan ibu mana yang mau ditampilkan. Oke. Nah, ini tampilan setelah kita membuat grup. Jadi kita membuat kelas, kita invite people, lalu tampilannya seperti ini di awal. Oke, lanjut. Oke, seperti ini tampilan. Jadi kok tampilan masih bingung dengan tampilan desktop? Jadi tampilan desktop itu adalah tampilan depan komputer atau tampilan depan HP seperti ini. Jadi jika tidak diperlukan untuk ditampilkan, boleh langsung ke aplikasi saja agar tidak malah mengganggu jalannya kelas. Oke, ini beberapa hal tentang cara mendownload dan lain-lain. Oke, ini beberapa contoh fungsi dari whiteboard. Jadi whiteboard ini ya seperti whiteboard di kelas yang kita lihat, ada bisa menulis, bisa menghapus, bisa oret-oret, bisa menimpa. Jadi ibu udah menulis apa bisa ditimpa kembali tuh. Misalnya si siswa bilang ini salah, atau ibu mau mengkoreksi pekerjaan siswa yang salah, ibu bisa timpa langsung di situ, dicoret-coret. Tapi ini harus dengan regulasi yang jelas karena siapapun bisa coret-coret nanti. Oke, ini contoh jika posisi direkam. Jadi jika posisi direkam artinya semua tampilan yang ada di layar itu terekam semua, termasuk suara dan gambar-gambar. Rekaman ini bisa di-pause, artinya jika dirasa ada sesuatu yang mengganggu selama jalannya proses kelas bisa di-pause. Di-pause itu artinya tidak masuk ke dalam rekaman. Baru kalau ingin rekamannya selesai di stop share. Itu akan Oh, ini tampilan untuk stop sharing ya, sorry. Ini untuk tampilan sharing sesuatu hal yang ada di depan kita. Jadi jika tanda merah gini, ini artinya Anda atau Bapak Ibu sedang men-share sesuatu. Jadi indikatornya itu ya Bapak Ibu ya. Apakah Ibu sedang sharing sesuatu atau enggak, indikatornya adalah di atas atau di bawah, tergantung letaknya di mana, itu ada tulisan stop sharing. Artinya kondisi saat ini ibu sedang men-sharing sesuatu. Oke,
Ini tentang audio, pengecekan audio. Seandainya audio dirasa belum inilah, belum standar. Coba mengecek. Udah share ya? Nah, saya coba praktek untuk menggunakan Zoom, Bapak Ibu. Apakah yang saya tampilkan kelihatan, Bapak Ibu? Apakah yang saya tampilkan kelihatan, Bapak Ibu? Bentar. Saya lupa pakai email yang mana. Oke, saya coba masuk lewat Facebook saja. Kebetulan saya lupa nama. Oke, ini menu depan dari Zoom. Jadi ini personal ID saya. Cuma ini karena setelah pernah dibuat, jadi langsung muncul di sini. Jadi personal ID ini bisa dipakai kapanpun. Di sini yang saya maksud adalah ini personal ID. Dan ini linknya. Jadi kalau dilihat sebenarnya linknya sama dengan personal ID. Dari angkanya adalah sama di sini. Hanya beda domain awal depan. Jadi ini saya contohkan, coba mana meeting. Saya coba host meeting ya Bu, Bapak Ibu. Ini saya coba host meeting, membuka kelas baru.
Di sini dia minta aplikasinya. Jadi kalau seandainya sudah ada, tinggal open Zoom. Oke, sedang proses Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah langsung terkoneksi dengan aplikasi Zoom yang kita miliki, otomatis dia. Nah, ini saya buka awal. Oke, ini untuk pembukaan awal. Jadi saya bisa mengundang dengan saya copy ini URL. Saya bisa mengundang. Coba saya undang. Saya join dulu, masuk dulu. Di sini saya sudah punya kelas. Pesertanya baru saya tinggal undang lewat nggak kelihatan partisipan. Nah, ini partisipan. Kelihatan. Hai, oke. Partisipan. Invite di sini, Bapak Ibu. Nah, ini copy URL. Nah, ini artinya sudah di copy nih, Bu. Jika saya klik ini dan muncul seperti ini, has been copied, artinya sudah di copy. Tinggal saya coba paste ke, misalnya ke mana ya? Ke YouTube. Sudah ada di YouTube, silahkan masuk. Sudah ada di YouTube, silahkan coba. Jika ingin coba masuk ke dalam undangan, udah saya share di YouTube barusan. Itu contoh mengundang. Jadi jasa diundang, saya tinggal buka room. Ini siapa nih? Igor Suryantoro, Bapak Igor. Nah, ini sudah masuk. Oke, dan lain-lain. Ini contoh Bapak Ibu ya. Setelah masuk di sini saya bisa mulai kelasnya. Saya join, tapi saya ini nggak bisa join sebenarnya karena saya terkoneksi dengan aplikasi StreamYard. Jadi saya nggak bisa masuk nih. Tapi inilah tata caranya saya mengundang semuanya untuk masuk nih. Ada perizinan. Apakah saya izinkan untuk masuk atau tidak? Ini di sini semua saya punya ini. Saya punya akses. Saya bisa. Ini ada Anin nih, teman PK LPDP nih, sepertinya. Oke, ini contohnya kelasnya seperti ini. Kelasnya sudah dimulai nih, hanya berapa orang? 8 orang ini masuk. Ini bisa dipilih mau terlihat secara virtual atau tidak, bisa dipilih di start video atau tidak. Coba Bapak Ibu tampilkan semuanya juga bisa di situ. Ini aplikasinya free. Hanya saja ya karena beberapa kendala boleh dipertimbangkan untuk merubah email. Jadi jangan email pada umumnya yang dipakai. Itu saran pribadi dari saya. Mbak Anin, silakan masuk Mbak Anin. Oke, di sini ada tombol untuk mute, unmute atau video mau ditampilkan atau tidak, itu hak dari yang pemilik dari room. Jadi seandainya saya pemilik room, saya bisa mute
orang-orang yang mungkin saya anggap belum boleh ngomong misalnya, saya atur jamnya, itu bisa di sini semua pengaturannya. Dan ini sangat mudah, nggak perlu dipelajari terlalu lama sebenarnya. Semuanya tampilannya ada di sini. Oke. Untuk share screen ada tampil di sini. Jadi semua menu sebenarnya tampil di bawah sini Bapak Ibu, semuanya tampil di bawah. Bisa digunakan langsung. Kita uji coba ke share screen, misalnya saya mau share tentang whiteboard. Oke. Saya bisa sharing whiteboardnya di sini. Nah, jadi saya bisa menuliskan apapun, misalnya teks atau misalnya kalau selesai saya cukup klik stop share, apapun yang saya share akan menghilang. Nah, yang free Bapak Ibu bisa menampung 100 peserta sekaligus di dalam satu room. Oke, jadi program ini karena free memang dibatasi 100 orang, tapi 100 menurut saya sudah sangat cukup untuk digunakan di kelas. Dan ingat penggunaannya 40 menit, jadi jangan terlalu lama di intermezzo di awal, boleh langsung masuk ke materi, karena 40 menit itu ya singkat sebenarnya. Semoga bermanfaat aplikasi ini. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Saya tutup ininya, contoh demonya, karena bentrok dari saya end meeting dulu. And leave meeting. Oke. Coba baca di sini aja. Oke, saya coba merangkum pertanyaan. Jadi tadi saya coba memberikan demo singkat, karena waktunya kan singkat. Demo singkat yang sebenarnya bisa diterapkan, diaplikasikan. Mungkin saya langsung menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar ya. Oke, kenapa diusahakan untuk menggunakan email yang bukan biasa dipakai, Bu Yeni ya? Jadi saya sih sebenarnya menggunakan email pribadi juga yang biasa dipakai, hanya untuk menghindari. Jadi kita dengar beberapa pemberitaan saat ini, Bapak Ibu, Zoom itu dihack di berbagai pertemuan. Jadi ada hack, ada pemberitaan masuk, kata ada pencurian data juga katanya. Walaupun saya tidak tahu atau alam bisawab informasinya, tapi untuk menjaga sebenarnya, jika ingin diambil data pentingnya pun, seandainya itu email baru dibuat dan khusus untuk Zoom, artinya tidak ada informasi apapun di situ. Tapi kalau itu email yang krusial, di situ ada email banking lah, ada apa, itu kan membahayakan sebenarnya. Tapi itu sebenarnya pilihan lagi, Bu. Itu hanya saran terkait dengan pemberitaan saat ini, saat Zoom sedang banyak-banyaknya dipakai hampir di semua kementerian, jadi semua kementerian juga beli program itu. Di saat itu juga serangan-serangan banyak ke Zoom-nya, ya dari kompetitor bisa, dari berbagai macam pihak lah yang menjatuhkan pihak Zoom untuk tidak dipakai lagi maksudnya. Tapi sebenarnya menurut saya sih eligible juga sih untuk dipakai, karena mudah, praktis, siapa saja bisa pakai, karena menunya tidak ribet. Nah, itu dari perspektif saya. Lalu saya coba jawab berapa banyak data yang digunakan saat menggunakan Zoom. Aduh, itu sih kalau bicara data sebenarnya itu tidak dapat dipastikan berapa, karena jumlahnya tergantung dari semakin bagus kualitas gambar misalnya, itu kan semakin banyak sedotannya. Makanya saran saya kalau memang ingin nyampein materi, biasanya cukup verifikasi di awal. Jadi verifikasi di awal itu artinya pada saat masuk semuanya, siswa kita, mereka tampil semua video, kelihatan muka-muka bahwa itu beneran murid kita, bukan ada tetangganya lah datang misalnya kan. Sudah tampil di verifikasi, boleh kita minta si siswa matikan semua video.
mengurangi data yang dipakai. Jadi kalau saya sih biasanya langsung saya matikan secara pribadi lewat tombol gambar video, itu saya bisa matikan. Seluruhnya bisa saya matikan agar memudahkan untuk kita menjelaskan, itu pertama. Kedua, memudahkan juga siswa-siswa kita mengakses, nggak makan kuota maksudnya. Karena kuota itu besar pada saat video itu muncul. Ini juga program kami ini sebenarnya memudahkan Bapak Ibu guru supaya tidak makan banyak kuota. Kita ajak Bapak Ibu guru hanya cukup ke YouTube Mata Garuda. Jadi sebenarnya cukup di-subscribe aja sebenarnya. Itu nanti otomatis apapun berita dari atau video dari Mata Garuda tuh muncul ke laporan Ibu. Memudahkan lah sebenarnya untuk terus dapat informasinya, dan kuotanya tidak besar dibanding kalau Ibu ikut serta dalam streaming atau dalam room. Itu sih solusinya. Oke, untuk kuliah 2 jam sekitar 40-50, biasanya saya habis 200 sampai, oke, ini pengalaman pribadi. Oke, menghabiskan waktu Bu Anin ya. Bu Anin ini teman saya LPDP nih. Oke, Mbak Anin. 2 jam menghabiskan 200-300 ya. Kembali lagi sih sebenarnya tergantung dari penggunaan yang kita pakai. Semakin banyak kinerja resolusi atau gambar yang kita tampilkan itu juga memakan kuota. Memang kondisi ini ya seperti paket data dan lain-lain ya memang menjadi krusial sebenarnya. Terima kasih Mbak Anin informasinya. Lalu tadi coba masuk lewat Zoom kode Bapak, tapi tidak bisa masuk. Kadang-kadang sering begitu Pak. Waduh, oh iya ya. Jadi tadi sejauh ini yang masuk banyak sih Bu. Mungkin karena udah lebih dari 100 yang masuk bisa jadi dibatasi. Jadi punya saya itu versi free Bu. Cuma dibatasi 100, jadi kadang-kadang nggak bisa masuk karena batas-batas tertentu. Tapi bisa juga karena jaringan Ibu atau jaringan dari yang undang, bisa jadi kayak gitu sih Bu. Pak, apakah paketnya tidak banyak yang digunakan? Oke, sejauh ini kalau saya kaji lah dari pemakaian ini, yang paling stabil sebenarnya tuh Zoom daripada aplikasi lain. Stabil ya, asal, itu ada syaratnya. Asal memang kuota kita atau bandwidth dari jaringan yang kita pakai itu stabil, itu syaratnya. Jadi memang ada korelasi Pak antara penggunaan paket dengan kualitas jaringan. Semakin lemah bandwidth itu istilahnya kecepatan bandwidth. Jadi bandwidth itu kecil, koneksinya pun lemah sebenarnya itu. Oke, berapa giga yang dipakai pada saat meeting 40 menit? Saya sih pakai kurang nggak sampai giga sih Pak. Ibu Sri Rustianti, saya tidak sampai menggunakan bergiga-giga, apalagi kok cuma 40 menit, paling cuma ratusan mega. Giga itu biasanya jika saya pakai berjam-jam atau saya ada mengirim file. Saya bisa mengirim file juga kan. Saya mengirim file itu biasanya gede. Ini kayak gini 2 jam udah 4 giga. Yang gratisan bisa 100 orang kah? Biasa mahasiswa tidak bisa gabung setelah 50 orang bergabung. Seandainya bergabung, kira-kira kendalanya di mana? Oke. Setahu saya Pak itu 100 sih yang untuk free, bisa dicek. Sebenarnya harusnya bisa. Tapi kalau 50 tiba-tiba hanya sampai di 50, mungkin ini cuma saran dari saya. Sisanya yang nggak bisa masuk room, berarti video Bapak yang Bapak putar atau kelas yang Bapak setel itu direkam, baru dikirim ke grup atau ke personal orang tersebut untuk mereka tetap mendapat materi yang sama. Ini cuma saran sih. Oke, selanjutnya setuju dengan pentingnya materi ya. Siap. Kalau kita baru ke aplikasi Zoom, apakah diminta data pribadi? Tidak, sebenarnya tidak. Jadi data pribadi muncul nih. Oke. Kalau kita baru masuk ke aplikasi Zoom, apakah diminta data pribadi? Tidak. Jadi yang diminta itu cukup email, sebenarnya email, nama depan, nama belakang. Jadi, tidak ada informasi-informasi yang begitu detail sampai misalnya makan berapa hari sekali, misalnya enggak. Pokoknya dia lebih ke hal-hal yang umum, informasi umum sekali. Kalau dirasa ada beberapa pertanyaan yang tidak relevan, itu sebenarnya skip, boleh di skip. Tapi menurut pengalaman saya tidak pernah ada yang bertanya atau mengeluarkan pertanyaan seperti itu. Oke, ini soal kebutuhan internet lebih ringan mana, Zoom, Webex, Microsoft, atau Hangout?
berkaitan dengan kuota siswa. Cekap. Oke. Kalau ringan sebenarnya Hangout cukup ringan. Webex lumayan juga berat. Microsoft. Jadi kalau keterbatasan siswanya sendiri Bapak Ibu, mungkin Zoom ini hanya sebagai ruang kelas virtualnya saja. Sedangkan materi mungkin mereka tidak mengikuti langsung, mereka bisa mengikutinya lewat video. Jadi sebenarnya sih cara paling aman agar seluruh siswa bisa ikut, sederhananya saran saya adalah bikin aja channel YouTube. Bapak Ibu punya channel YouTube, bikin aja, itu kan free, itu gratis. Di-upload di YouTube per pelajaran, per materi, semua bisa nonton. Dan itu bisa diakses sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan data kita. Misalnya saya punya kemampuan, saya mau menghemat, saya tinggal bisa setel di YouTube itu ke resolusinya menjadi 244 misalnya, 144 misalnya. Atau 360 atau 480, itu ada pilihannya di situ, di kode, di gambar pengaturan di YouTube. Itu bisa disetel, jadi tidak memakan. Jadi untuk solusi-solusi untuk siswa menurut saya sih sebenarnya dengan YouTube saja. Tapi bila ingin menggunakan aplikasi yang ringan, ya mungkin Google Classroom atau Hangout. Nanti Google Classroom ada materinya nanti dari Mata Garuda juga nyampaikan. Jadi itu beberapa pilihan yang mungkin bisa dipakai. Tapi yang jelas Zoom lumayan menggunakan, dia butuh koneksi yang stabil. Itu saja sih. Backup room di awal, oke, nanti saya akan kirimkan. Tadi ada di tutorial di PDF yang tadi saya sampaikan. Kode setahu saya tidak, dia muncul pada saat kita mengklik personal, dia muncul. Dia muncul, dan itu kalau sepengetahuan saya tidak bisa diubah. Tapi sebenarnya personal bisa dibikin personal Bapak Ibu. Ibu pengen unik misalnya, biar kelihatan originalitas misalnya, Ibu bisa bikin di bit.ly ya, bit.ly, bisa bikin di situ sesuai kemauan Ibu, misalnya menjadi materi bahasa Inggris version 10 misalnya. Itu bisa dibuat di situ. Jadi bisa di custom itu di bit.ly. Menurut saya lebih simple. Oke. Jika menggunakan Zoom Premium, berapa kisaran harga aplikasi? Waduh, ini aplikasinya ada sebenarnya bisa dicek di Zoom-nya, karena saya nggak hafal sih Pak. Di Zoom-nya ada di situ, kita pilih yang plan, klik di menu plan, di situ ada pilihan bulanannya berapa, langganannya berapa, lebih detailnya. Karena dia menggunakan dolar, jadi kalau saya mau hitungkan dia mesti dikonversi. Oke. Koneksi ke YouTube mana ya tadi? Oke, ini koneksi ke YouTube. Oke, banyak teman-teman kita menggunakan Zoom, dia koneksi ke YouTube ya. Jadi yang saya tahu dia bisa koneksi ke YouTube, sinkron langsung live di YouTube bisa. Itu akunnya premium. Jadi kalau akunnya premium di Zoom, dia bisa ada menu tambahan yang bisa diklik langsung sinkron ke YouTube live. Itu sebenarnya lebih mudah memang menggunakan yang premium, karena tidak perlu diotak-atik, dia langsung bisa tersambung, terkoneksi. Ini informasinya dari Mbak Anin, itu 15 US dollar sebut 1 bulan katanya, mahal. Makanya biasanya yang beli itu biasanya kantor atau kementerian, seperti Pak Nadiem kemarin dia menggunakan Zoom ya, karena memang dari kantor. Kalau dari pribadi kayaknya berat sih. Berat, karena kalau hanya pakai sebulan mungkin tidak, tapi kalau makainya terus-terusan berat. Apa kendala utama menggunakan Zoom? Kendala utama sih sebenarnya cuma masalah internet Bapak Ibu. Nyedot. Hanya itu aja sih sebenarnya. Kalau yang lain-lain menurut saya malah lebih simpel, bahkan lebih simpel dari aplikasi lainnya. Dan menu-menunya tuh lengkap fiturnya. Dan jika menggunakan ini, Ibu merasa benar-benar berada di kelas. Walaupun orangnya tidak ada di depan Ibu, tapi benar-benar merasa di kelas. Oke, premium. Oke, ini kata Pak Hari Subagio, premium biayanya 14 USD ya, sekitar segitu, 14 USD atau 15 USD. Tapi menurut saya, untuk awal mungkin sebelum mau memutuskan untuk beli,
mending pakai yang free dulu, kenali dulu aplikasinya, dirasa cukup, dirasa dibutuhkan, apalagi seandainya COVID ini, ya bagusnya nggak usah sih, seandainya COVID ini diperpanjang sampai tahun depan, artinya ya opsi untuk membeli atau berlangganan itu penting juga, tapi insya Allah akan berlalu lah badai ini. Oke, ada pertanyaan ini, kalau lewat 40 menit, room meeting kita masih lanjut atau apa yang terjadi? Jadi saat 40 menit kita akan keluar dari sistem, dari room secara otomatis. Tapi karena ibu pemilik room misalnya, ibu yang buat, ibu tinggal masuk lagi aja, ibu akan tersambung kembali. Dan orang yang kita undang tadi jika mengklik hal yang sama, mengklik room yang sama, ID-nya akan masuk juga ke room. Jadi gangguannya ya mungkin karena gangguan ini aja sih, waktu, terganggunya waktu ya. Oke, mohon dibantu jawab akun email terbaik dan teraman. Oke, akun email teraman sebenarnya yang punya pribadi. Punya pribadi itu tidak, yang bukan yang free, yang teraman. Tapi kalau yang free, kalau disuruh pilih antara Gmail dan Yahoo, lebih baik Gmail. Karena Gmail itu ada verifikasinya. Jadi seandainya email ibu atau bapak dibuka di negara lain, terdeteksi di mana gitu lokasinya, dia akan kasih confirm. Apakah ini dirimu atau bukan, kita tinggal klik. Seandainya kita merasa itu bukan kita. Jadi ada pengamanannya yang lebih kalau di Gmail. Itu ya sesuai keterbatasan pengetahuan saya di dunia IT sih. Setahu saya begitu. Dibanding Yahoo. Tapi kalau ternyata menggunakan email kantor atau email premium seperti nama domain @kementerian misalnya, itu biasanya lebih aman, jauh lebih aman. Karena dia punya server sendiri. Oke. Oke, pertanyaannya bagus nih Pak. Pak, seandainya video meeting room sudah selesai, apakah video tersebut bisa diedit? Oke, Bapak Ibu. Jika setelah direkam, tapi syaratnya tidak tersinkron dengan YouTube ya, tidak tersinkron. Karena kalau tersinkron sama YouTube, artinya live, tidak dapat diedit apapun. Tapi kalau kita hanya merekam di Zoom, hasil rekaman selesainya, itu masuknya ke komputer atau device yang kita miliki. Tinggal kita edit. Mau ditambahkan nanti di situ ada presiden misalnya lewat, atau itu bisa diedit yang jelas. Tapi kalau itu tersinkron ke YouTube, itu harusnya tidak dapat diganggu gugat karena semua nonton, dan selesai live videonya langsung menjadi recorded, menjadi video rekaman di situ, dan linknya abadi kecuali kita mau delete. Oke, jadi sebenarnya keamanan data terkena rawan untuk ya Bu, benar. Jadi sebenarnya Zoom itu cukup aman, hanya saja semenjak banyak kementerian dan omsetnya sekarang sampai udah T, karena banyak yang make, di situ mulai tingkat keamanannya pun diragukan karena banyak pihak yang mengganggu itu, banyak pihak yang coba menjebol sistem keamanan dari Zoom. Jadi sebenarnya dulu aman-aman aja sih Bu, waktu awal-awal saya pakai juga aman. Tapi makin kesini makin banyak hal-hal yang lewat pemberitaan kita lihat, banyak hal yang harusnya aman tapi tidak aman. Oke. Apa dampaknya ketika apa dampaknya ketika kita gonta-ganti akun? Sebenarnya tidak ada dampak sih Pak untuk di Zoom-nya. Zoom-nya tetap aja verifikasi. Tetap aja dia akan verifikasi ke email. Selama kita bisa verifikasi email kita buka dan kita verifikasi, sebenarnya aman-aman saja. Oke, mengganti itu ada layanan di Zoom-nya, cuma harus praktek tuh. Nanti di ini nanti ada saya tambahkan. Jadi tutorial saya bagi, saya tambahkan nanti. Karena itu harus praktek sih. Saya tambahkan di tutorial tentang mengganti latar belakang di Zoom. Webex vs Zoom. Oh pasti, kalau saya pribadi pastinya Zoom daripada Webex. Karena Webex itu
saya kebingungan atau kesulitan untuk merekam karena saya harus pakai aplikasi yang lain atau aplikasi pihak ketiga di luar dari Webex untuk merekamnya, dan itu menambah beban kinerja komputer atau device. Jadi nambah beban, nambah berat, Pekerjaan. nambah kerjaan. Jadi mubazir sih kalau dari bahasa ini, mubazir. Jadi kalau di Zoom itu karena otomatis sudah semuanya disiapkan, fiturnya lengkap, jadi saya lebih refernya ke Zoom. Yang sebelum Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Nanti akan di-share ya materi tadi ya Bapak Ibu. Semoga memberikan banyak manfaat. Terakhir, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya akan serahkan ke moderator atau saya langsung pribadi menutup acara ini. Tidak ada kayaknya. Mohon maaf, sampai jam berapa? Segera, sebentar lagi Bapak. Oke, saya sambil memberikan ini dulu aturan main, karena kebetulan saya ini pemateri juga, tapi saya juga sebagai penyelenggara juga dari Mata Garuda. Jadi saya mewakili panitia memberikan aturan mainnya di grup, di Virtual Educator ini. Jadi Virtual Educator ini memang program baru dan kita dapat apresiasi yang besar dari kementerian, bahwa program ini menjadi sorotan saat ini memang karena menjadi pelatihan virtual terbesar. Jadi kita bisa mengumpulkan para pengajar kurang lebih 1.500 per hari ini. Tadi per jam 12 tadi terdaftar 1.500 guru dari seluruh dunia, enggak dari seluruh Indonesia. Walaupun masih banyak didominasi oleh Kalimantan Barat. Tapi tidak menutup kemungkinan memang kita terus buka program selanjutnya, periode selanjutnya, karena sudah dapat arahan atau sudah dapat izin dari kementerian. Jadi program ini akan ada lagi selanjutnya. Program ini awalnya memang kita inisiasikan untuk Provinsi Kalimantan Barat, tapi kalau saya lihat banyak permintaan dari guru-guru lainnya, tidak ada salahnya kita buka pada umum, manfaatnya besar. Kita mencoba memberikan semangat sebenarnya. Sebenarnya Bapak Ibu ini bisa belajar lewat media lain, bisa buka YouTube, tutorial Zoom itu banyak sekali. Sebenarnya bisa. Dengan dikumpulkannya ini sebenarnya memudahkan Bapak Ibu untuk punya link, punya partner, punya teman, bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain. Jadi menambah semangat Bapak Ibu untuk sama-sama menjadi bagian dari manfaat adanya hidup kita, eksistensi kita lah di dunia ini. Jadi kita memberikan manfaat. Jadi makanya program ini pun kita berikan gratis. Cuma mungkin syaratnya Bapak Ibu ini mestinya bukan subscribe karena untuk popularitas Mata Garuda sebenarnya, tapi subscribe ini memudahkan untuk Bapak Ibu terus mantau, karena kegiatan-kegiatan seperti ini akan selalu ada. Cuma memang baru ini kita ngadain yang virtual seperti ini, biasanya kita mengadain yang offline, selalu yang offline, dan memang belum banyak menyenggol ke guru-guru, masih lebih ke umum tentang beasiswa dan lain-lain. Tapi insya Allah program ini bermanfaat, insya Allah sertifikat pun dapat Bapak Ibu. Jadi kita punya 2 sertifikat. Sertifikat pertama, sertifikat sebagai peserta, jadi Ibu mengikuti, mendengarkan dan coba mengikuti kuis-kuis yang ada, insya Allah dapat sertifikat. Lalu ada 100 sertifikat, tapi itu khusus sih. 1 sertifikat itu memang saya minta khusus untuk para pengajar yang mungkin punya sense of useful lah, dia pengen memberikan manfaat ke orang lain, menjadi bermanfaat. Jadi 100 orang ini yang punya jiwa sosial lah, kita berikan tutor, layak menjadi tutor untuk mengajar virtual, dengan syarat nanti ada beberapa proyek yang harus diselesaikan. Proyeknya juga berbau pendidikan, bukan proyek yang di luar pendidikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Lalu saya lupa juga, kita lebih eksis sebenarnya di IG Mata Garuda. Jadi kita punya IG Mata Garuda LPDP Kalbar. Di situ eksis informasi apapun terkait ternyata kita harus pending, atau ternyata acara ini perlu perubahan, atau ada kesalahan sistem darurat atau apapun, semua info akan muncul di status atau timeline
Mata Garuda, IG Mata Garuda LPDP Kalbar, khusus Kalbar. Tapi kita buka semuanya ke seluruh Indonesia, kalau perlu seluruh dunia. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.